Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama. Ketemu lagi di channel Roni Ray. Ya, suatu hari ada seorang pengusaha muda, kita sebut saja namanya Andi. Andi memiliki suatu usaha, dia dibilang usaha offline, outlet tradisional. Dia sudah menjalani usahanya sekitar 2-3 tahun sebelumnya. Andi sudah memiliki banyak pelanggan. Ya, setiap harinya dia sudah bisa bertransaksi di atas 100 sampai 200 produk per hari yang terjual di tokonya. Andi memiliki usaha jual beli tas. Ada banyak macam produk yang dijual oleh Andi. Ada tas fashion, tas wanita, tas pria, ada aksesoris dan lain-lain lah sejenisnya. Namun suatu ketika Andi mengalami sesuatu yang cukup berat dari usahanya ketika hadirlah musibah di dunia ini, virus corona. Seluruh dunia mengalami dampak yang sulit karena virus corona. Namun begitu pula dengan Andi, usahanya mulai menurun, apalagi setelah corona terjadi lockdown, PSBB. Namun akhirnya usahanya mulai semakin menurun, hingga akhirnya yang tadinya dia satu hari bisa bertransaksi 100 pieces atau 100 produk yang bisa keluar dari tokonya. Namun sejak terjadi virus corona ini, hanya mungkin 1 atau 2 produk yang keluar setiap harinya. Sangat sulit bagi si Andi karena dia harus mengambil keputusan untuk mengurangi karyawannya, atau bahkan seburuk-buruknya usahanya harus tutup. Tapi Andi orang yang sangat ulet dalam menjalani usaha. Suatu ketika Andi berpikir bagaimana caranya agar usahanya tetap berjalan dan Andi tidak perlu memecat atau mengurangi karyawannya secara total seperti itu. Kemudian Andi berpikir untuk menjalankan usahanya dengan online. Yang tadinya toko Andi hanya toko offline, outlet tradisional, kini Andi mulai mencoba untuk menjalani usaha melalui online. Dia menjual produknya melalui online via Facebook, via live melalui Facebook, Tokopedia, Shopee, ya semacamnya lah. Dia mulai mencoba untuk menjalani usahanya melalui online, namun mendapatkan hasil yang baik. Andi menggunakan jasa-jasa kurir lokal untuk pengiriman paket-paket yang sudah dipesan oleh pelanggan untuk mengantarkannya ke rumah pelanggan dengan cara COD, cash on delivery tentunya, dengan menggunakan jasa kurir lokal, kurir dalam kota seperti itu. Namun tak mudah untuk Andi untuk mencari suatu jasa kurir yang dapat dipercaya, karena dia khawatir dengan barang-barang yang akan dikirimkan, karena statusnya kan COD, cash on delivery. Ya, tentunya kalian tahu kalau ketika kita berjualan dengan sistem COD, kita harus mengantarkan dulu barangnya. Setelah barang sampai baru dibayarkan oleh si pembeli, seperti itu. Namun kalau jika transaksinya di luar Batam, bisa di luar kota, bisa menggunakan jasa-jasa seperti JNE, jasa-jasa
jasa yang sudah cukup, yang sudah ternama lah, terpercaya. Namun untuk lokal sendiri, pertama tentu pelanggan inginnya cepat, hari ini di order, paling lambat besok sudah terkirim, seperti itu. Untuk menanggulangi itu, si Andi kemudian berpikir untuk menggunakan jasa KDK, kurir dalam kota. Namun kurir dalam kota ini tidak mudah untuk dicari. Maksudnya sih bukan tidak mudah untuk dicari karena tidak ada ya, banyak, cuma tidak mudah untuk dapat digunakan karena harus mempercayai seseorang, seperti itu. Kemudian Andi, singkat cerita, Andi menemukan suatu jasa kurir yang bisa membayar di depan, karena Andi memutuskan untuk menggunakan jasa kurir lokal, kurir dalam kota yang dapat membayar produknya terlebih dahulu dengan cara tunai, tentunya cash, agar lebih aman untuk Andi dan tokonya, seperti itu. Akhirnya dia menemukan. Berjalan 1 bulan, 2 bulan, ternyata selalu saja kurir tersebut melakukan pembayaran di depan secara tunai. Namun siapa disangka naluri manusiawi ya, menurut saya ini sangat manusiawi. Kemudian Andi, suatu hari si kurir datang menjemput barang yang harus dikirimkan di hari itu, di hari tersebut, tapi tidak memiliki uang yang cukup untuk menalangi atau membayarkan produk yang Andi kirimkan. Tapi Andi merasa aman dan merasa tenang, tidak masalah karena sudah cukup lama mengenal kurir tersebut. Karena merasa ya biasa sih manusia ya, ketika sudah merasa kenal, namun lebih mudah untuk memberikan kepercayaan, seperti itu. Dan begitu pula dengan Andi. Andi memberikan kepercayaan yang cukup besar kepada si kurir tersebut. Dengan uang yang kurang, akhirnya Andi memberikan semua barang paket yang akan dikirimkan di hari tersebut. Keesokan harinya si kurir masih membayar dengan lancar. Kemudian beberapa hari kemudian terus berjalan seperti itu, kadang full, kadang kurang, bahkan terkadang si kurir tidak membawa uang sama sekali. Tapi tidak masalah. Andi sudah, seperti saya ucapkan tadi, seperti yang saya sudah katakan tadi, si Andi sudah memberikan kepercayaannya kepada si kurir karena sudah merasa sudah sering berjalan kerjasama dengan si kurir tersebut. Singkat cerita, nasib malang menerpa Andi ketika barang yang tidak dibayarkan oleh kurir. Karena kepercayaan tadi, si Andi sudah cukup percaya dengan si kurir. Kemudian kurir membawa barangnya. Dengan kepercayaan tersebut, kurir membawa, akhirnya tidak datang lagi, seperti itu. Istilahnya bisa dibilang kurir menghilang dengan membawa uang seluruh paket yang dititipkan oleh Andi. Akhirnya Andi mengalami kerugian, seluruh barang yang dibawa oleh kurir tidak mengalami pembayaran, seperti itu. Kurir pun tidak bisa dihubungi, kurir pun sulit dicari di mana kantornya, seperti itu. Ya, seperti itu. Itu adalah singkat cerita tentang online shop lah, bisa dibilang ya, online shop yang sudah menjalani kerjasama cukup lama dengan suatu kurir. Maka sangat manusiawi jika seseorang yang sudah berinteraksi cukup lama, bahkan mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, itu memberikan kepercayaan kepada orang lain, orang tersebut, kita sebut aja si kurir tersebut. Maka
sangat manusiawi ketika si Andi berani memberikan barangnya tanpa si kurir membayar. Ya, itu tadi karena sudah percaya. Tidak seperti itu yang harus kita lakukan. Seharusnya bisnis ya tetap bisnis, kepercayaan ya perlu. Dalam bisnis memang perlu kepercayaan, tapi juga perlu sistem. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian semua yang berjualan menjadi sebagai online shop, tentunya yang menggunakan jasa kurir dalam kota atau bisa disebut kurir lokal, agar tidak mengalami hal seperti Andi. Oke. Yang pertama adalah ketahui di mana letak kantor jasa kurir tersebut. Karena ketika suatu saat kita bermasalah, mengalami masalah, ya mungkin tidak bermasalah dengan kurirnya, bermasalah dengan si pelanggan atau seperti apa, kita mau menginformasikan sesuatu kepada kurir, kita bisa menginformasikan ke kantor tersebut atau ke admin tersebut. Pertama adalah yang harus kita ketahui adalah di mana letak kantor jasa kurir tersebut. Yang kedua, jangan pernah, ini cukup penting nih. Kedua, jangan pernah melakukan order kurir langsung ke kurirnya. Usahakan untuk order transaksi melalui admin kurir tersebut atau admin perusahaan tersebut, perusahaan jasa kurir tersebut. Karena dengan kita mengorder melalui admin, maka itu akan, menurut saya itu akan menjadi suatu tanggung jawab bagi admin. Ketika ada kendala dengan kurir tersebut, maka seharusnya perusahaan akan turut bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan anggota lain. Seperti itu. Yang pertama tadi adalah ketahui di mana letak kantornya. Yang kedua, jangan order langsung ke kurir. Orderlah kurir melalui admin. Yang ketiga adalah gunakan jasa kurir yang sudah memiliki sistem atau data yang baik. Kenapa? Karena kita sebagai online shop juga memerlukan data tersebut. Contohnya, kita memiliki satu hari ini memiliki 30 paket yang dikirimkan. Ya. Ketika suatu perusahaan jasa kurir tersebut menjemput, kan dari 30 paket itu kan banyak lokasi di satu wilayah, satu kota kan banyak lokasi. Pastikan dibawa dulu ke kantor. Setelah dibawa, itu yang mengirimkan paket kan berbeda-beda orangnya. Kita perlu tahu siapa saja yang bertugas untuk mengirimkan paket kita. Karena ketika kita sebagai online shop mengalami komplainan dari customer, kita bisa memberitahu bahwa paket atau barang orderan mereka sedang dalam proses pengiriman oleh kurir A contohnya, atau kurir B tersebut, seperti itu. Namun jika kita tidak memiliki data itu, atau jasa kurir yang kita gunakan tidak memiliki data itu, kita akan kesulitan ketika customer kita komplain. Kita hanya bisa memberitahu bahwasanya paket sudah berada oleh kurir, tapi kurir yang mana gitu, ya kan? Customer akan kecewa dengan kita sebagai online shop. Tentunya itu yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat adalah pastikan admin mengetahui berapa total biaya yang ditalangi oleh kurir, mau cash ataupun transfer. Ya kalau saya sih mendingin transfer, apalagi kita bisnis kan, bisnis online kan, bisnis online shop ya sangat memerlukan biaya dana di rekening, menurut saya seperti itu. Kita harus tahu atau harus melapor ke admin, karena jika ada kekurangan dari talangan dari kurir atau
biasa kita melakukan via transfer, jadi admin sudah mengetahui itu. Jika terjadi sesuatu dengan produk kita, maka admin akan tetap melakukan pembayaran karena kita sudah lapor ke admin tersebut. Apalagi yang jemput adalah bagian dari kru jasa kurir tersebut. Seharusnya dia sebagai jasa kurir akan tetap bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, itu tadi yang pertama, ketahui di mana kantornya. Kedua, jangan order ke kurir, tapi order ke admin. Yang ketiga, gunakan kurir yang memiliki database atau memiliki sistem data yang baik. Yang keempat, jika melakukan transaksi yang kurang atau melalui cash tapi kurang atau transfer, laporlah ke admin jasa kurir tersebut agar mereka bisa bertanggung jawab ketika ada terjadi sesuatu dengan paket kita atau barang kita yang sudah diproses oleh tim mereka. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan kali ini yang bisa saya sharing kali ini. Mudah-mudahan cukup bermanfaat untuk kalian semua sebagai referensi untuk mencari jasa kurir yang tepat untuk toko online kalian semua tentunya. Dan jangan lupa subscribe, bagikan jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama.